Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Senantiasa rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini untuk kita thalabul ilmi, untuk kita silaturahim. Semoga kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan materi, kemarin kula gadah PR ngeten nggih. Menjawab pertanyaan sinten niki Pak? Pak Joko nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang dzikir jahar dan doa setelah sholat. Ini saya nukilkan dari buku 37 Masalah Agama karangan beliau Ustadz Abdus Somad. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Abbas bahwa beliau berkata, anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifa, sesungguhnya mengeraskan suara dengan berzikir hina yansarifan nas minal maktubah, ketika manusia telah selesai dari sholat wajib, kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, terus ulama sepakat nggih ahli hadis, kalau hadis itu sing disahihkan oleh Imam Bukhari Muslim berarti hadisnya muttafaqun alaih, itu berarti hadisnya sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Di dalam hadis ini dipun ngendikaken bahwa mengeraskan bacaan setelah sholat fardu itu sudah ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh Utsaimin itu ulama Mekah, panutannya saudara-saudara kita Salafi dan Wahabi, itu beliau termasuk ulama besarnya Syekh Utsaimin. Ditanya tentang hukum mengeraskan dzikir setelah sholat wajib. Jadi Syekh Utsaimin itu yang menjadi panutan rujukan para orang-orang yang menentang dzikir banter. Itu beliau ditanya, As-Syekh Fadilatus Syekh ma hukmu raf'us sauti bidzikri akibas sholatil maktubah. Syekh yang mulia, bagaimana hukumnya mengangkat bacaan dengan berzikir setelah sholat wajib? Maka Syekh Utsaimin menjawab, sunnatun, itu adalah sunnah. Illa idza kana ila jambika rajulun yutimmu wa tahsya in rafa'ta sauta antasawwa alaihi fala tarfa'u sauta, kecuali kalau ada di sampingmu orang yang menyempurnakan sholat, atau dengan kau mengeraskan bacaan itu mengganggunya, maka jangan dikeraskan. Jadi Syekh Utsaimin ditanya, bagaimana hukum mengeraskan bacaan setelah mengeraskan dzikir setelah sholat? Dijawab oleh beliau, sunnah. Itu perkara yang sunnah. Sunnah itu berarti kalau dilakukan baik. Kecuali beliau ada pengecualian,
Idza kana ila jambika, kecuali di sampingmu itu ada orang yang menyempurnakan sholat, atau kau takut dengan mengeraskan bacaanmu sehingga bisa mengganggu orang yang sholat tersebut. Nah, ini ada pengecualian. Kalau memang ada orang sholat sehingga bisa mengganggu orang yang sholat itu, maka jangan dikeraskan. Tapi secara hukum asalnya sunnah. Lah, sing takok ditanya malih, bertanya buat dalilu ya Syekh. Lah dalile pun di wahai Syekh, kok jenengan berfatwa bahwa mengeraskan bacaan setelah sholat itu sunnah. As-Syekh berkata, ad-dalilu hadisu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fi sahihil Bukhari qala kana raf'us sauti bidzikri hina yansarifan nasu minal maktubah ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dasar hadis kata Syekh Utsaimin, hadis sahih Bukhari bahwa mengeraskan bacaan dengan berzikir setelah rampung sholat dari wajib, sholat wajib, maka itu sudah ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaten guys, ini menyangkut tentang zikir. Sekarang kalau bagaimana dengan zikir bareng-bareng? Maka keutamaan zikir banter berjamaah ini pun disebutkan dalam Al-Quran. Alladzina yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Menggunakan kata-kata yadkuruna, mereka berzikir. Berarti yadkurun itu jamak. Jamak mudzakkar salim. Jadi wonge lebih dari 2. Berarti banyak ngeten nggih. Alladzina wong-wong akeh yadkuruna yang mereka berzikir, menyebut Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring. Kemudian Allah juga menyebutkan dengan kata jamak malih, wadzakirinallaha katsiran wadzakirati. Lah ini kata-kata ini jamak malih, jamak itu berarti wong akeh. Orang laki-laki yang mengingat Allah dan orang perempuan yang mengingat Allah dengan banyak. A'addahullahu lahum maghfiratan wa ajrun 'azima. Maka Allah akan menyediakan bagi mereka wong sing gelem do zikir datang Allah maghfiratan, ampunan, wa ajrun 'azima, dan pahala yang besar, pahala yang agung. Hadis tentang zikir berjamaah ini kan Al-Qur'ane, sakniki tentang hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatun, sesungguhnya Allah itu punya malaikat, yatufuna fit turuki, yang malaikat ini yatuf tawaf mubeng fit turuki di jalan-jalan, dalam rangka napa yaltamisuna ahla dzikri, goleki wong sing do dzikir. Jadi ada malaikat khusus sing ditugasi oleh Allah untuk mencari majelis-majelis dzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha, maka ketika malaikat ini sudah mendapati kaum yang berzikir kepada Allah, kaum itu berarti banyak, tidak hanya 1, 2. Tanadau, maka malaikat ini memanggil-manggil, halummu ila hajatikum. Kesinilah, temannya dipanggil semua. Apa yang kau cari ada di sini. Qala, kata Rasul melanjutkan hadisnya, fayahuffunahum biajnahihim ila sama'i dunya. Maka malaikat ini mengelilingi majelis orang-orang yang berzikir itu dengan sayap mereka sampai ke langit dunia. Fayas'alullahu rabbuhum. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu minhum, padahal Allah lebih tahu daripada malaikat. Ma yaqulu ibadi, kata Allah, apa yang diucapkan hambaku. Qala, maka malaikat menjawab, yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhammidunaka wa yumajjidunaka. Ya Rob, tiang-tiang sing do kumpul niku bertasbih dateng panjenengan, bertakbir dateng panjenengan, bertahmid dan mengagungkan engkau. Qala, maka Allah berkata, fayaqulu hal ra'auni, apakah orang-orang yang berzikir bareng-bareng maca tasbih, tahmid, takbir itu pernah melihat aku? Qala fayaquluna la,
La wallahi ma ra'auka. Demi engkau ya Rabb, mereka belum pernah melihat engkau. Qala fayaqulu kaifa law ra'auni. Bagaimana kalau mereka yang berzikir itu pernah melihat aku? Wong urung tahu ngerti aku do gelem zikir kaya ngono. Bagaimana kalau pernah melihat aku? Qala yaquluna law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan. Maka seandainya mereka pernah melihat engkau ya Rabb, mereka akan semangat ibadah kepadamu. Wa asadda laka tamjidan, dan akan lebih semangat mengagungkan engkau. Wa aktsara laka tasbihan, dan akan semangat memperbanyak bertasbih kepada engkau. Qala yaqulu fama yas'aluni. Allah bertanya, apa yang mereka minta sehingga do ngemen ke zikir ngoten niku? Qala dijawab, yas'alunakal jannah. Mereka memohon kepadamu ingin masuk surga. Qala yaqulu wa hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga? Qala yaquluna la. Kata malaikat, belum ya Rabb. Wallah, demi engkau ya Rabb, ma ra'auha, belum pernah mereka melihat surga. Qala yaqulu fa kaifa law annahum ra'auha. Bagaimana menurutmu wahai malaikat kalau mereka pernah melihat surga? Qala ya fayaquluna law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha harson wa ashadda laha talaban wa 'adhama fiha raghbatan. Seandainya orang-orang yang berzikir itu pernah melihat surga, maka akan lebih mereka kepingin masuk surga dan lebih mencari surga dan akan sangat cinta dengan surga. Qala famimma yata'awwadzuna. Terus apa yang mereka takutkan wahai malaikat? Qala yaquluna minan nar. Mereka takut dari api neraka. Qala yaqulu wa hal ra'auha. Apakah mereka pernah melihat neraka sehingga mereka takut kepada neraka? Qala yaquluna la wallahi ma ra'auha. Tidak ya Rabb, demi engkau mereka belum pernah melihat neraka. Qala yaqulu fa kaifa law ra'auha. Rasul bercerita lagi, bagaimana ketika mereka pernah melihat neraka wahai malaikat? Qala yaquluna law ra'auha, seandainya mereka pernah melihat neraka, kanu asyadda minha firaron. Mereka akan sangat lari. Wa asyadda laha makhafatan, dan mereka akan sangat takut dengan neraka. Kalau seandainya orang-orang niki menungso tahu ngerti neraka, mestine wedi gak wani maksiat datang Allah Subhanahu wa taala. Qala fayakul fa ashhidukum anni qad ghafartu lahum. Kata Allah, fa ashhidukum, saksikanlah oleh kalian, anni qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Qala yaqulu malakun minal malaikah. Salah satu dari malaikat berkata, fihim fulanun laisa minhum. Di antara orang yang hadir dalam majelis itu ternyata tidak bagian dari mereka. Innama ja'ali hajatin. Mereka datang hanya karena hajat tertentu. Mungkin karena pekewuh atau mungkin karena golek snack atau macam-macam nggih, karena datangnya ngeten. Qala humul julasa, kata Allah. Humul julasa la yusqa bihim jalisuhum. Tempat duduk mereka itulah yang tidak akan rugi duduk bersama mereka. Kata Allah, gak peduli aku. Yang penting mereka mau berzikir mengagungkan engkau, gak peduli. Asal mereka hadir di situ, tetap aku ampuni mereka. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ini menjadi dasar bagaimana kita ini dianjurkan untuk zikir bersama-sama. Kemudian kalau kita ingat kepada Allah secara sendiri, maka Allah pun akan mengingat kita di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat Allah bersama-sama, maka Allah pun akan mengingat kita, memamerkan kita di depan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, An Jabir radhiyallahu an qol,
kharaja alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya ayuhan nas, inna lillahi saroyan minal malaikah tahullu wa taqafu ala majalisid dzikri fil ardi. Manusia, sesungguhnya Allah memiliki pasukan malaikat yang menempati dan berhenti di majelis-majelis dzikir di atas bumi. Maka farta'u fi riyadil jannah. Kata Rasul, nikmatilah taman-taman surga. Qalu wa aina riyadul jannah. Sahabat bertanya, di mana itu taman-taman surga ya Rasul? Qala majalisud dzikri. Maka kata Rasul, yaitu majelis-majelis dzikir. Faqdu waruhu fi dzikrillah. Maka Rasul kemudian berkata, pergilah, bertenanglah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuhibbu ayya'lama manzilatahu indallah falyanzur kaifa manzilatallah indahu. Fa innallaha yanzilul abdu min haitsu anzalau min nafsih. Kemudian Rasul bersabda melih, siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaklah ia melihat bagaimana kedudukan Allah bagi dirinya. Sesungguhnya Allah menempatkan seorang hamba di sisinya sebagai mana hamba itu menempatkan Allah bagi dirinya. Maksudnya nek kula panjenengan niki kepengin sok kedudukan pun tinggi di hadapan Allah, maka bagaimana Allah kita tempatkan dalam hati kita. Nek kita Allah prioritaskan, Allah sing kita menke, kita tempatkan hati kita khusus napa nggih sing paling spesial adalah Allah, maka kita pun nanti akan ditempatkan oleh Allah tempat yang spesial. Jadi semakin kita banyak mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Hadis riwayat Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Kata Imam Hakim, hadza hadisun sahihul isnadi walam yahrujahu. Kata Imam Hakim, ini hadis sahih sanadnya. Itu kata perawi hadis ini, yaitu Imam Hakim. Hadis selanjutnya, wa an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ketika kalian lewat di taman-taman surga, maka singgahlah kalian di situ. Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Kemudian sahabat bertanya, apa itu yang dinamakan taman surga ya Rasul? Qala halaqud dzikr, yaitu halakoh dzikir. Halakoh nggih. Halakoh artinya mubeng. Jadi maksudnya napa? Wong sing bareng-bareng dzikir. Hadis At-Tirmidzi, kata Syekh Al-Albani terhadap hadis ini hadis hasan dalam Sahih wa Dhaif Sunan At-Tirmidzi. Ini beberapa hadis, ada masih beberapa, tapi itu insyaallah sudah cukup untuk menjadi dalil bagaimana kita ini diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk dzikir bersama. Ini ada beberapa hadisnya masih sampai 10-11, tapi tidak saya baca semua. Kemudian menurut pendapat Imam Suyuti itu ulama besar, diantaranya ngarang kitab Tafsir Al-Jalalain, itu karangannya Imam Suyuti. Tentang dzikir banter, maka ditanyakan kepada Imam Suyuti tentang kebiasaan orang-orang yang berzikir dengan jahar di masjid, jadi dibanterke dengan berzikir. Maka kata Imam Suyuti, innahu la karohatan fi syai' min dalika. Hal itu tidaklah makruh, tidak ada larangan. La karohatan itu tidak ada makruh, gak enek larangan. Karena nopo? Warodat ahadisu, karena banyak hadis. Hadis itu berarti jamak dari hadis-hadis kan.
Karena banyak hadis taqtadha istihbabil jahra, yang hadis itu mensunnahkan berkeras atau zikir jahar, bidikri dengan zikir. Tetapi juga hadis yang menganjurkan sir juga banyak. Jadi kombinasi antara kedua, antara jahar dan sir ini ya sesuai, tergantung kita ini lebih nikmat mana, dengan jahar atau dengan sir. Kan ngoten nggih. Jadi masing-masing punya dasar, masing-masing punya kelebihan. Dzikir sir yo itu bagus, dzikir jahar juga banyak anjurannya. Sehingga kalau kita mau pilih yang mana sesuai dengan jenengan lebih nyambung mana. Nek jenengan dzikire dengan bareng dengan banter ternyata kok lebih bisa mengingat Allah, maka itu yang jenengan lakukan. Tapi kalau jenengan nyamane dengan sendiri, wah aku nek dzikir bareng-bareng gak iso konsentrasi aku, penginku sendiri wae menyendiri sunyi, ya itu yang jenengan lakukan. Atau dua-duanya jenengan lakukan, yo sok dzikir sir, yo dzikir jahar. Ngaten niki. Jangan sampai sir yo ora, jahar yo ora. Lah itu malah repot. Jadi banter yo ora, elon-elon yo ora. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu diantara pendapat ulama. Terus sekarang berdoa, berdoa dengan poin ini jenengan ada ayat yang mengatakan ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ini kan ayat seakan-akan memerintahkan kita ini jangan berzikir banter. Karena kata Allah ud'u dalam surat Al-A'raf ayat 8. Ud'u berdoalah kalian. Rabbakum kepada Tuhan kalian. Tadarru' dengan tadarru' wa khufyah dan khufyah. Suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Ya, kemudian membahas tentang ayat ini bagaimana? Maka di dalam buku ini dijelaskan. Pendapat yang kuat tentang makna melampaui batas dalam ayat ini adalah melampaui batas yang diperintahkan. Atau membuat-buat doa yang tidak disyariatkan. Karena dulu ceritane ada diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal. Dia mendengar anaknya berdoa. Ya Allah, aku mohon kepadamu istana yang putih di sebelah kanan surga. Jadi wis nang surga ning jaluke, ya Allah, sok nek nang surga kula njaluk istana sing putih di sebelah kanan surga. Maka Abdullah bin Mughaffal berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada di antara umatku suatu kaum yang melampaui batas dalam berdoa dan bersuci. Kemudian dia membaca ayat ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Kemudian ayat ini tentang doa. Jadi ini yang dibahas doa, bukan berzikir. Doa secara khusus lebih utama dengan sir karena lebih dekat kepada dikabulkan. Sebagaimana Allah berfirman, yaitu ketika mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam surat Maryam itu, idnada rabbahu nidaan khafiyah. Yaitu ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan doa yang khafiyah, dengan yang lembut. Kemudian kemarin yang ditanyakan kita ayatnya mboten iki nggih kita beda kita sik. Ayatnya wingi napa Pak Joko? Sing niki to. Soalnya wingi enten ya sing niki sing jenengan tanglet nggih. Enten ayat melih sing seakan-akan berseberangan tentang untuk yaitu doa ud'u rabbakum sing ndi nggih. Oh lah, nggih. Nggih niku leres. Oh mun sekilas kula waos kok. Nggih enten niku dibahas.
Oh, wadkur rabbaka. Iki wis sami niku. Ud'u rabbakum kalih wadkur rabbaka fi nafsika tadarru wa khufyah wa dunal jahri minal kauli. Niki ayat 7 kalih ayat 8 sama-sama surat Al-A'raf. Ya, sing niki nggih ketoke nggih sing wingi dianu nggih. Jadi wadkur rabbaka fi nafsika. Wadkur ingatlah kepada Tuhanmu di dalam dirimu tadarruan dengan tadarru' wadunal jahri dan tidak mengeraskan minal kauli dari bacaan. Imam Suyuti melezing ahli pakar hadis, pakar tafsir ya, beliau pakar tafsir. Beliau menerangkan di dalam tafsirnya tentang ayat ini. Yang pertama, innaha makiyatun. Ayat ini adalah ayat makiyah. Ayat ketika Rasul masih berada di Mekah. Karena sebagian besar surat Al-A'raf itu turunnya di Mekah. Lah, apa kados wala tajhar bi sholatika wala takhafat biha. Ada juga ayat yang misal dengan ini. Jangan engkau keraskan bacaanmu dalam sholat. Jadi ojo nek sholat banter-banter. Itu nggih ayat makiyah. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi bainahuma sabila. Ojo mbok banterke, yo ojo mbok elonke di dalam salat. Ini meh padha karo dengan ini ki wau dzikir wadkur rabbaka fi nafsika niki wau. Nah, yang ini surat Al-Isra ayat 17. Nah, ayat 110. Ayat ini, kedua ayat ini ojo banterke, ojo napa namine berzikir banter-banter lan ojo nek salat banter-banter. Ini turun ketika Rasulullah membaca Al-Quran secara jahar. Kemudian didengar oleh orang-orang musyrik. Lalu mereka mencaci maki Al-Quran. Maka Allah terus menurunkan ayat ini. Supaya nek dikir, nek maca Quran, nek salat ojo banter-banter. Untuk apa? Untuk menutup celah supaya orang-orang kafir Quraisy itu tidak mencaci maki Al-Quran. Kados ini di dalam ayat yang lain, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha atwam bighairi ilm. Jangan kau mencaci sesembahan selain Allah. Ojo kita niku mengolok-olok mencaci maki sesembahan selain Allah. Karena apalah Allah melarang itu? Fayasubbullaha atwam bighairi ilmin. Mereka nanti ganti mencaci maki Allah tanpa dengan dasar ilmu. Jadi tidak boleh kita ini, walaupun kita memang tidak mengakui Tuhan mereka, karena itu memang wajib tidak kita akui, tapi jangan dicaci maki. Karena ketika kita mencaci maki Tuhan mereka, mereka ganti mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melarang. Ini ayat ini turun ya, semua ini yang kita bahas ini adalah ayat makiyah, di mana ketika itu Rasul belum boleh secara terang-terangan napa banterke bacaan niki wau. Itu sing dasar pertama kata Imam Suyuti. Dasar kedua, wasani anna jama'atan minal mufassirina. Sesungguhnya para ahli tafsir, kelompok ahli tafsir minhum di antara mereka Abdurrahman bin Yazid bin Aslam, Syekh Malik yaitu gurunya Imam Malik, Wabnu Jarir hamilul ayah ala dzikri hala qiraatal Quran. Ayat ini kata para ahli tafsir di antaranya adalah Abdurrahman bin Yazid bin Aslam, gurunya Imam Malik, dan Abdullah bin Jarir, Ibnu Jarir, memaknai perintah dzikir secara sir ini ketika ada Al-Quran dibaca. Karena wa annahu amaru bitirki ala ahdis sufah ta'diman lil Quran. Karena untuk mengagungkan Quran. Jadi nek wong maca Quran ojo mbanterke dzikir. Mulane kon dzikir dalam hati mawon, ojo nganti di banter-banterke karena mengagungkan Quran. Ini kuat hubungannya dengan ayat fa idza qara'tal Qur'ana fastami'u lahu
wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, ini dikorelasikan dengan ayat ini, memaknai ayat wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'aw wa khufyah wa dunal jahri minal qaul ini yang pendapat kedua ini berhubungan dengan ketika jenengan berzikir padahal ada orang yang sedang baca Quran. Sehingga jangan dibanterke. Kemudian yang ketiga, ma dzakaru ulama sufiyah adalah apa yang disebutkan oleh ulama-ulama ahli sufi. Min annal amro fil ayati khosoh bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata pendapat ulama-ulama sufi. Wa imma ghairuhu, adapun selain Rasul, wa imma ghairuhu faman huwa muhammilul waswas. Ada orang yang punya sifat waswas, tempatnya waswas atine niku gak iso mantep. Maka wal khawatir fama murubil jari, maka diperintah fama murubil jari, maka diperintahkan untuk dzikir banter li'annahu asadda ta'thiron fi daf'iha. Karena itu akan lebih bisa menghilangkan was-was. Jenengan dzikir di batin gak iso nyambung-nyambung. Mungkin jenengan dzikir banter. Allah, Allah, subhanallah, 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 alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Mungkin itu bisa lebih membekas di hati. Ini jawaban tentang ayat wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'aw wa khufyah wa dunal jahri minal qaul. Kalih ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Sehingga kalau kita memahami ini, jadi antara hadis dan Quran itu tidak berseberangan. Koyok-koyok kalau kita memaknai secara terjemah, kalau kita tidak belajar tafsir, koyok-koyok hadis yang saya utarakan padahal hadisnya sahih semua, itu koyok-koyok bertabrakan dengan Al-Quran. Wong perintah Al-Quran kon dikir sir kok malah dikir bareng-bareng. Maka tidak cukup kita membaca terjemah, tidak cukup. Karena terjemah itu tidak bisa menjadi hukum. Harus ada tafsirnya. Nah, ini asbabun nuzulnya apa kan ayat ini berkonteksnya dengan apa sehingga siapa yang paling paham tentang Al-Qur'an ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat ini dimaknani ngaten kan mestinya Rasul tidak menganjurkan dzikir bersama. Ngopo dilarang kok dzikir bersama? Karena Rasul faham ayat ini sing dimaksud tidak seperti itu, maka beliau menganjurkan atau di dalam beberapa hadis yang saya sampaikan tadi, intinya menganjurkan untuk dzikir bersama-sama. Sehingga antara ayat dan hadis itu tidak bertabrakan. Kadang-kadang kalau kita memahami secara letterlek, itu kadang-kadang ngeten. Tuh, Al-Qur'an ini, hadis ini. Lalu didahulukan mana antara Quran dan hadis? Ini kan pertanyaan yang konyol. Kalau Quran sama hadis berseberangan, dahulukan mana? Dahulukan Quran. Loh, hadis ini kan sifatnya nerangke Quran. Nah, hadis itu kalau hadisnya sahih kan berarti perkataan Rasul betul. Berarti betul Rasul bersabda seperti itu. Tidak mungkin Rasul bersabda yang intinya menyalahi atau berseberangan dengan Al-Quran. Kan tidak mungkin. Sehingga kadang-kadang timbul pertanyaan. Lagi Quran mbek hadis. Quran ini hadis ini. Lah dua disik mana? Ini kan pertanyaan yang konyol. Mosok Rasul dibenturkan dengan Al-Quran? Kan tidak bisa. Wong Rasul itu tugasnya menerjemahkan Al-Quran. Jadi menafsirkan Al-Quran supaya Al-Quran itu bisa dipahami manusia. Ya Rasul ini sing nafsirke. Kan ngoten nggih. Sehingga gak pas kalau muncul pertanyaan Quran mbek hadis dhisik mana itu kan tidak pas. Mungkin karena pemahaman kita yang kurang luas atau ilmu kita yang mungkin masih dangkal sehingga seakan-akan koyo-koyo Quran kali hadis ini berseberangan. Padahal sebenarnya mboten. Hanya karena kita kurang wawasan, kita kurang napa namine menjelajah ilmu, akhirnya pemikiran kita dangkal. Banyak orang itu gara-gara
mengikuti satu ustadz, ketika ada ustadz yang punya pendapat lain dianggap salah. Itu kan salah. Karena dia wis kadung panati dengan satu ustadz, katakanlah jenengan panati kali kula. Sehingga ketika ada orang sing berpendapat yang tidak sama dengan saya dianggap salah. Ini kan fatal ngeten niki. Bahkan iki lho, aku Quran dan hadis, seakan-akan orang yang berseberangan dengan dia berarti berseberangan dengan Quran dan hadis. Lah repot. Mulane kata sapa itu Malang itu Ustadz Hadromi, Abdullah Al-Hadromi. Beliau itu kan salafi. Tapi beliau mengatakan dulu saya juga keras kaku sekali. Tapi setelah menjelajah berbagai macam literatur, sekarang lebih terbuka. Lebih terbuka, lebih bisa menerima perbedaan. Asal open minded nih ya. Jadi cara berpikirnya dibuka, insya Allah napa namanya orang itu akan bisa menerima perbedaan. Kula nate malam Ramadan itu kejatah ngisi di Al-Hadi. Malam sholat tahajud ngoten nggih. Biasanya tanggal-tanggal gaji 10. Kula sing bagian ngisi, imami ada orang lain. Ketika beliau ngimami, tak lihat ini gerakannya bukan Syafi'iyah. Tapi anehnya baca basmalah banter. Gitu. Saya yakin ini bukan orang Syafi'iyah. Tapi bacaannya kok nganggo bismillah. Ketika sahur bersama, saya ngobrol-ngobrol, Ustaz, kok kula iku muskil, kula kok ada yang napa nggih? Menurut kula kok ada yang kok napa nggih? Kok aneh-aneh. Lah pripun? Jenengan itu gerakannya tidak Syafi'iyah. Karena orang itu sholat itu kan bisa dilihat dari gerakan itu, ikut siapa kan bisa dilihat gerakan. Mengikuti Imam Ahmad bin Hambal atau mengikuti Imam Syafi'i kan bisa dilihat dari gerakan sebenarnya. Terus beliau menjawab, beliau dulu mondok di Al-Bukhari Gundang Rejo, berarti pondok Salafi. Nggih. Terus beliau kuliah di Libya. Di Libya itu sebenarnya nggih, nggone Salafi jane, nggone Talafi. Tapi beliau cerita, saya itu di sana itu bendinten iku debat terus. Debat pokok bendino isine mau debat tok. Terus akhirnya semakin hari saya itu terbuka wawasan saya. Terus beliau bercerita, sekarang saya bebas dari kungkuman. Dulu itu koyo-koyo agama niku kuwakune ra karuan, nek ra ngene gak. Terus beliau bercerita, sekarang saya bebas dari kungkuman. Itu cerita. Itu beberapa tahun yang lalu, sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Jadi beliau ngimami terus pas sahur bersama tak tangleti niku wau. Jadi jawaban beliau, dulu beliau memang tulen Salafi, mondoknya di Al-Bukhari, terus kuliah di Libya, pengembangan pusat bahasa niku. Ya, akhirnya terus goro-goro dari banyak sering debat, sering manu niku, akhirnya wawasannya terbuka. Dan beliau sekarang jadi hidup itu katanya beragama lebih enjoy ngeten nggih. Terus saya kemarin pulang ya, Lebaran, bulan Lebaran nih, baru 1 bulan yang lalu setelah Lebaran. Ada saudara saya, Minduan, itu Salafi tulen, kuwaku nih ra karuan. Ning delalah kula nyuwun bekam, kula dibekam ngoten. Bercerita, beliau sekarang mempelajari Asy'ariyah. Karena Salafi kan tidak Asari nggih. Beliau kan mengikuti Imam Ahmad bin Abdul Wahab niku, dadi ada uluhiyah, rububiyah, sifat asma wa sifat kan ngoten. Orang nganggo sifat qidam wujud, Allah wujud qidam baqa 20 itu kan Asy'ariyah ini. Kata beliau, sekarang nggih wis terbuka wawasan. Sekarang bahkan sering ngrungokke Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, kemudian ngrungokke niku wau Malang niku Hadromi sing Salafi, tapi Salafi sing wis gampangane gak kaku lah, iso menghormati orang lain. Terus beliau bercerita, ternyata di kelompok mereka pun banyak sekali perpecahan katanya. Bahkan Ustadz Khalid Basalamah itu kan termasuk ustadznya Salafi. Itu saja disesatkan gara-gara punya yayasan katanya. Kata beliau ini. Yang saudara saya yang dulu mondoknya juga di mondok Salafi. Nah itu ternyata kita itu perlu banyak wawasan. Karena dengan banyak wawasan itu kita akan sangat bisa menghargai perbedaan. Termasuk jenengan sing NU yo aja terus fanatik NU, ora gelem apa ngrungokke yang lain dari NU. Akhirnya jenengan pun nyawang sing gak padha karo jenengan, yo dianggap sesat. Maka buka wawasan, semakin banyak wawasan. Mungkin enek wong sing gak padha, maklum, zaman sahabat itu beda wis biasa. Apalagi kita ini jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaten nggih?
Wis jam 7. Ngoten Pak Joko nggih. Ya. Nggih. Minggu depan mawon. Nggih jam. Piro-piro tarak napa? Nggo PR mawon pripun? Nggih. Nggih. Neng jenenge kentut. Nggih. Enek jenenge entut entut mbirut kali fursah nggih. Nek bahasa Arabe rak nek jari basa Jawa entut mbirut kali fursah niku rak enek sing nggih. Intine secara global ngenten Pak Joko, setiap sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur niku batalke napa? Batalke wudu. Walaupun ada dalam 4 madhab itu ada yang berfatwa bahwa ngentut gak batalke, tapi glegek batalke. Yo ngeten. Lah Imam Malik itu kalau saya tidak salah, itu nek kentut gak batal, tapi nek glegek batal. Nek glegek malah batal. Ngeten nggih. Karena biasanya kata ulama itu kenapa kok ada beda pendapat itu biasanya terpengaruh dengan lingkungan. Jadi lingkungan itu yang hukum itu akhirnya nanti bisa napa gampangane napa nggih, itu menentukan, bisa mempengaruhi. Mulai kadang-kadang Imam Syafi'i fatwanya ketika beliau masih di Baghdad, jenenge Kaul Qadim, kemudian beliau hijrah ke Mesir, jenenge Kaul Jadid. Itu pun ada beberapa yang beda. Padahal podo-podo Imam Syafi'i loh nggih. Tapi setelah beliau bermukim di Mesir, ada yang namanya Kaul Jadid. Kaul fatwa baru Imam Syafi'i. Ada yang beberapa merevisi Kaul Qadim yang ketika masih di Baghdad. Ngeten nggih, ternyata itu faktor lingkungan itu pun kadang-kadang bisa berpengaruh di dalam menentukan hukum. Jadi sesuatu yang nasnya belum jelas, maksudnya Quran hadisnya belum membahas secara jelas, itu dimungkinkan ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Oke. Ya ya diempet sik mawon. Nek wis kadung metu ya wis nang kono sik nek kira-kira memungkinkan gak memungkinkan keluar ya di situ salat nganti rampung mengke diulangi ngoten mawon nggih. Jadi ketika tidak memungkinkan untuk keluar ya salat dirampungke walaupun jane wis batal terus nanti diulang ngoten mawon. Gitu nggih. Jadi menahan hadas itu kalau belum sholat itu tidak boleh, makruh. Tapi kalau sudah sholat wajib menahan hadas. Kalau jenengan mau sholat kok pengen BAB, tidak boleh. Mau gak apik malah makruh, kudu didatang apa dijalankan dulu. Tapi kalau jenengan wis pas sholat kok pengen kentut, tidak boleh langsung dintuti, ditahan semampunya. Ditahan semampune ngoten nggih. Jadi ternyata kok ditahan ije bocor, ya wis ngoten nggih ngoten. Gitu nggih Pak Joko nggih. Ya. Mari ditutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.